Sebelum Aurel Hermansyah mengaku kena mental dibully netizen dan fans toksik Fujian, keluarga besar Atta Aurel dan keluarga Fuji pun seolah terlibat perang dingin. Bahkan Haji Faisal mengaku tak mau menjadi tamu tak diundang di pesta pernikahan Thorik Halilintar Alia Mas Said, sementara Fuji terang-terangan menolak hadir. Lalu benarkah Fuji sulit move on dari penolakan Gen Halilintar? Pemirsa, gara-gara ulah Atta Halilintar yang membuat konten, jangan ya dek, Aurel Hermansyah sang istri lagi-lagi mendapat bulian dari fans toksik Fuji. Bahkan Aurel sempat kena mental lantaran kerap mendapat hujatan netizen. Meski ini bukan kali pertama ibu dua anak ini mendapat bulian, namun tetap saja komentar-komentar netizen membuat hati Aurel terluka. Rasa sakit dan kekesalannya akibat bulian netizen pun dituangkannya di media sosial miliknya. Meski Aurel mencoba tegar dan kuat, namun tetap saja Aurel merasa tak terima jika dirinya selalu diserang haters. Lantas, apa kata Krisdayanti ibunda Aurel terkait Aurel yang kembali mendapat bulian? Benarkah Kade menganggap hujatan yang diterima putrinya adalah hal yang wajar sebagai public figure? Aku juga manusia, biar air mata yang bercerita. Nggak semua orang bisa kita bahagiakan, nggak semua orang bisa kita puaskan, tapi cukup merespon dengan hal-hal yang positif aja, nanti semuanya akan lebih mencair. Jadi nggak pernah boleh kecil hati, nggak pernah boleh balas hal-hal dengan negatif gitu, nggak usah gitu. habis tenaga nanti gitu. Sedih tadi kesini ikut nangis. Berarti jadi mungkin banyak orang yang kayak pengen ngambil kejelekannya atau segala macem. Ya itu urusan mereka ya, mudah-mudahan sama-sama dilembutkan lah hatinya, gitu aja. Sebagai public figure, Aurel merasa serba salah dalam menanggapi bulian dari netizen. Sikap Aurel yang memilih curhat di medsos rupanya kembali menjadi sorotan netizen. Sebagian netizen menganggap langkah yang diambil Aurel terlalu lebay dan baperan, meski sebagian netizen mendukungnya. Dan di saat Aurel mengambil sikap tegas dengan menyeret para pembulinya ke polisi agar memberikan efek jera, namun nyatanya para haters makin menjadi-jadi membuli dirinya. Lantas benarkah Aurel kini memilih sikap tak peduli dalam menanggapi hujatan haters? ngerti yang dimaksud Aurel tuh bagaimana serba salahnya. Iya. Terus omongan-omongan yang kalau di sebuah tayangan tuh dipotong-potong. Iya, Ini kita lagi kayak gini aja, ntar pasti ada aja dipotong. Iya, potong-potong. 15 detik, 20 detik, 1 menit. Dan sekarang orang-orang zaman sekarang malas kalau nonton video 30 menit, 20 menit, nggak mau. Mereka mau pada intinya itu apa di dalam obrolan kita ini. Tipe orang yang nanggepin akhirnya mengusut tuntas atau enggak? Dulu Masalah Atta pernah kan? Aku pernah Kak, karena waktu itu posisinya aku lagi hamil. Terus waktu itu orang ini ngata-ngatain dan nyumpah-nyumpahin bilang, ntar anaknya tuh lahir nih autis apa-apa segala macem. Ngomongnya udah gak ngotak tuh orang. Wah gila, itu di posisi aku lagi hamil yang campur aduk. Dan ternyata pas aku ketemu orangnya, ternyata mereka cuman ya pengen aja kita tanggepin gitu loh. Dan menurut aku itu tuh gak lucu gitu loh. Nah waktu itu sempat perpanjang ini, aku pikir dengan kayak gitu meredam dong, gak akan lagi. Ternyata sampai sekarang tetap aja ada orang yang ngata-ngatain juga. Kalau anak-anak saya sih gak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak terbiasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi memiliki jiwa warrior seperti Kade rupanya membuat pribadi Aurel menjadi kuat. Apalagi sejak kecil dirinya sudah terbiasa menghadapi pembuli. Hal inilah yang membuat Aurel lebih memilih sikap masa bodoh dan menguatkan mentalnya agar tak lagi terpancing dengan hujatan netizen. Lantas seperti apa dukungan sahabat untuk Aurel? Kan kalau ada komen-komen di TikTok gitu yang ini aku nanggepinnya dilucu-lucuin aja Kak Ruben. Kalau misalnya dia ngatain, kok Aurel ini sih, contohnya nih, kok Aurel gendut banget sekarang, aku balas, iya dong kan aku bahagia dikasih makan sama suami. Aku jawab ya jadi lucu-lucuan aja, bukan Setuju. yang
Karena mereka sebenarnya pengen aja dijawab sama kita. Terus nanti orang bunyi, alhamdulillah dijawab sama Kak Aurel, makasih. Gila Pak, kepribadian gimana sih? Iya. Abis ngata-ngatain dia seneng, bingung deh. Iya, tapi kita jawab bilang kita emosian. Iya. Iya kan? Iya kan? Yang bilang, ya udahlah. Jadi sekarang aku nanggepin tuh sebagai lucu-lucuan aja, bukan udah nggak mau baper-baper lagi. Udahlah cukup. Kecuali dia udah ngatain ke anak baru. Kalau cuman buat yang ngata-ngatain gitu-gitu doang, udahlah. Kita sengajain ya. Iya. Jadi kalau kayaknya Aurel itu DNA-nya warrior ya kayak saya. Memang dia pejuang juga gitu. Nggak gampang kecil hati sih kalau saya rasa dia. Paling juga kalau saya juga percaya agama dia dan suami dia cukup sangat-sangat bisa mengimani apa arti kata syukur. Jadi yang didapat baiknya tuh udah banyak. Jadi ada support sendiri nggak sih untuk Kak Aurelnya? Emang kenapa? Aku nggak tahu. Gimana ya? Kita tuh gila kalau mengharapkan ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada orang yang nggak suka, ada yang suka sama kita. Jadi kayak ya udah ngelatih mental kalau ada orang yang ngebully segala macam. Semoga mereka dilembutkan hatinya. Kalau buat Ya, sebelum Aurel mendapat hujatan netizen dan sempat membuat mental Aurel down, hubungan keluarga Atta Aurel dengan keluarga Fuji pun memang sempat terlibat perang dingin. Haji Faisal pun menyayangkan sikap netizen yang menyerang Aurel dengan dalih membela putrinya. Lantas benarkah Fuji lelah dengan sikap fansnya yang selalu menyerang keluarga Atta Aurel? Saya sih, apa yang mau saya sampaikan? Ya, saya kan sudah bilang seperti yang saya sampaikan itu. Bahwa omongan itu belum tentulah kepada anak saya, kepada si Fuji. Jadi bagi saya nggak usahlah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan. Saya udah saya jawab seperti itu kan. Tapi mereka berpendapat lain, ya saya nggak bisa dong memaksa mereka sependapat dengan saya. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Saya lah sampai di situ, nggak usah dipanjang-panjang lebar. Ngapain kita mengujar-ujar orang, kurang pas sebenarnya saya kan. Ada. Renggangnya hubungan keluarga Atta Aurel dengan Haji Faisal makin terlihat pasca asmara Thorik dan Fuji berakhir dan Thorik memilih melabuhkan hatinya ke Aliyah Mas Said. Haji Faisal pun kabarnya kecewa dengan sikap Thorik yang tak mengundangnya di acara pernikahan mereka. Sementara Fuji kabarnya enggan untuk menghadiri pernikahan mantan kekasihnya. Lantas benarkah Fuji masih belum move on dari Thorik? Masalahnya kita gak ada masalah. Kita kan gak ada persoalan kita. Kita masih bersangka baik aja. Tidak ada gunanya kita berpersangka yang hal-hal yang kurang tepat kan. Mungkin saja Haji Faisal dan Fuji masih menyimpan rasa sakit dan kecewa lantaran sikap Gen Halilintar terhadap mereka. Bagaimana tidak, saat Fuji masih menjalin asmara dengan Thorik, Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit seolah enggan bertemu dengan Fuji dan keluarga Haji Faisal. Padahal selama ini keluarganya sudah sangat baik menerima Thorik. Kalau anak saya nggak jadi sama pihak ya pacarnya, bagi saya itu memang percayainlah kepada yang kuasa bahwa tidak jodoh. Dan saya dari awal sudah menyampaikan kepada anak saya dan anak saya sudah menyampaikan kepada saya bahwa dia merasa belumlah saatnya bagi saya untuk berumah tangga Pak katanya. Nah, saya merasa saya berarti bukan jodoh kamu. Ya udah selesai hubungan mereka. Saya menganggap udah selesai ya udah selesai. Nggak ada lagi persoalan. Ya kalau saya sih sejauh ini menurut saya udah di jalur yang benar menurut saya si anak saya. Ya mungkin namanya hidup, namanya dengan masyarakat banyak, ya pastilah ada sesuatu yang nggak selalu 100% lah kalau kata orang, nggak selalu semuanya untuk satu pemikiran. Jadi saya berharap semoga ke depan tidak adalah lagi membanding-bandingkan, tidak ada lagi lah hujat-hujat. Mari kita support aja, mari kita jadikan yang baik ini sebagai inspirasi atau sebagai contoh lah untuk teman-temannya Fuji, adik-adiknya Fuji, bahwa siapapun sekarang bisa berkarya. Yang penting ada kemauan, yang penting ada kerja keras. Itu memang itu ya, dan jaga diri dan tentu juga jaga pergaulan. Itu sih jadi yang baik kita ambil, yang jeleknya kita buang. Itu aja sih.